akhwat Dena, dan halo semua. Kembali lagi di channel kita Ngobrak Abrik Ngobrol bareng Pramuka Asik berisik, yeay. bersama bintang tamu yang sama seperti episode kemarin. Ada yang masih ingat? Bagus. Oke, lanjut. Ya, bersama Pak Labib. Gimana nih Pak Labib kabarnya? Alhamdulillah baik. Kamu sendiri gimana, Duk? Baik. Capek nggak Pak Labib ngurusin Ramadan Chill tadi? Kalau dibilang capek sih capek ya, tapi karena kita melakukan apa yang kita senangi, jadi tidak kerasa. Oh ya Pak Labib, karena kita melanjutkan episode kemarin, banyak pertanyaan dari teman-teman yang belum dijawab. Oke. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Oke, boleh silakan. Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri malam Lailatul Qadar dan apa sih yang sebaiknya kita lakukan saat malam Lailatul Qadar? Oke. Bagaimana kita mengetahui ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar? Nah, di sini saya sudah merangkum dari beberapa sumber. Yang pertama bahwa ciri-ciri malam Lailatul Qadar itu adalah malam ganjil di antara 10 malam terakhir Ramadan. Jadi ciri yang pertama itu malam Lailatul Qadar ada di 10 hari bulan Ramadan. Terus yang kedua, kalau dilihat dari langit, berarti langitnya itu bersih dan cuacanya itu malam cerah. Terus kalau yang ketiga, secara umum keadaan alamnya itu tenang dan hening. Terus kalau dari suhu udaranya itu entah kenapa kalau di malam Lailatul Qadar itu tidak panas dan juga nggak dingin. Terus angin juga itu berhembus dengan lembut di malam itu. Terus juga di malam Lailatul Qadar itu tidak ada bintang yang dilemparkan. Artinya di malam Lailatul Qadar itu benar-benar langit tenang, hening kayak gitu. Tidak ada aktivitas langit atau astronomi yang begitu kentara banget. Terus di pagi harinya matahari terbit dengan keadaan sempurna dan sinarnya itu tidak terasa panas banget, Bu. Dan terakhir bahwa di malam itu orang yang beribadah terasa nikmat sekali kayak gitu. Gitu ya Pak. Yang kedua, apa sih amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh berkah ini? Amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan yang penuh berkah. Sebetulnya kalau di bulan Ramadan kita hanya tinggal meningkatkan intensitasnya saja atau frekuensinya. Nah, berbicara amalannya apa saja, diantaranya adalah perbanyak sedekah. Misalnya kayak Nabi sendiri kan mencontohkan, kalau sebelum Ramadan memang Nabi sedekah, banyak sedekah. Tapi di bulan Ramadan Nabi jauh lebih giat sedekahnya. Terus yang kedua, qiyamul lail atau berarti sholat malam. Nah, sholat malam di bulan Ramadan merupakan salah satu aktivitas yang dianjurkan. Terus juga diantaranya adalah baca Quran. Nah, kalau di bulan Ramadan bedanya kita tidak hanya baca Quran, lebih dianjurkan untuk sekaligus kita mentadaburi, artinya memahami maknanya serta artinya. Nah, yang terakhir adalah iktikaf atau berdiam diri masjid untuk sembari berzikir kayak gitu. Itu adalah amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Gitu ya Pak. Lanjut ya Pak. Oke. Kalau kita korupsi lalu uangnya kita sumbangin buat bangun masjid, berpahala atau enggak? Pertanyaan yang ketiga tadi, kalau kita korupsi lalu uangnya kita sumbangin buat bangun masjid, itu kita berpahala tidak? Pertanyaan yang bagus ini ya anak-anak ya. Yang buat pertanyaan siapa ini? Anda lucu. Nah, bersedekah dengan uang haram itu dosa. Bersedekah itu baik, maka kalau mau bersedekah ya dari hasil yang baik. Meskipun jumlahnya banyak, tapi kalau itu dari hasil yang haram ya percuma. Karena Nabi sendiri sudah mengingatkan bahwa la tuqbalu sholatun bi ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghululin. Tidaklah diterima sholat tanpa bersuci, tidak pula sedekah dari ghulul atau harta haram. Ini artinya bahwa kalau mau bersedekah pastikan dari harta yang halal gitu ya.
sebagaimana Allah itu maha baik, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban, maka Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Itu oke. Lanjut, kalau lupa sahur kemudian besoknya harus puasa, bagaimana? Apa puasanya sah? Oke, kalau lupa sahur kemudian besoknya harus puasa, itu bagaimana? Apakah puasanya sah? Oke, pertama kaitan dengan sahur dulu. Sahur itu adalah hukumnya sunnah, sehingga ketika tidak sahur pun tidak masalah. Nah, namun kalau dalam kasus ini dia lupa sahur, entah mungkin karena tertidur terus terbangunnya itu sudah lewat waktu subuh. Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i tentang berniat puasa itu kalau Imam Syafi'i di malam hari. Kemudian kalau mazhab Hambali sama dengan mazhab Syafi'i, niatnya dilakukan di waktu malam hari. Nah, namun kalau di mazhab Hanafi, niat itu bisa dilakukan setiap hari antara masuknya waktu maghrib sampai dengan separuh siang. Sehingga ketika misalkan kita telat bangun atau lupa sahur dan kita misalkan bangun setengah 6, nah meskipun tanpa sahur kita bangun setengah 6, kita sudah niati untuk berpuasa, maka itu puasanya tetap sah. Gitu. Begitu ya Pak. Oke, lanjut. Apa hukumnya mencicipi makanan, masakan, tapi habis itu dibuang lagi saat puasa? Nah, hukum dari mencicipi masakan atau makanan kemudian dibuang lagi saat puasa, ini kan berarti yang lazim dilakukan oleh para emak-emak ya, atau ibu-ibu. Biasanya kan ketika menyiapkan makan berbuka itu untuk memastikan apakah makanan ini sudah sesuai takaran, asin atau tidak, manis atau tidak. Nah, itu kan harus dicicipi gitu. Nah, kalau dari 4 imam mazhab itu hukumnya sepakat makruh. Nah, kenapa makruh? Itu berarti lebih baik ditinggalkan. Sebab yang namanya mencicipi masakan itu kan berarti memasukkan masakan itu ke dalam mulut. Nah, itu kan ada resiko untuk tertelan. Nah, maka dari itu ketika memasukkan seperti itu ditaruh di lidah, kalau sudah langsung dibuang gitu. Kalau misal kita OTW pulang ke rumah terus kita lihat orang mokel, kita ikut dosa atau enggak? Ketika kita pulang ke rumah, kemudian di perjalanan kita melihat orang mokel, kita ikut dosa atau tidak? Ketika melihat orang yang berbuka puasa di siang hari, pertama yang perlu kita lakukan adalah jangan langsung menjustifikasi, artinya jangan langsung kita judging, yaitu langsung kita memberikan label, wah ini berarti dia hendak puasa karena apa, sengaja. Kan kita tidak tahu, barangkali yang beli itu dia memang hendak puasa karena sedang haid mungkin, atau mungkin karena dia menyusui, hamil, atau mungkin dia musafir juga. Nah, sehingga ketika melihat orang yang berbuka di siang hari seperti itu, kita utamakan dulu prasangka baik. Terus kemudian kalau memang kita tinggal di lingkungan yang banyak perbedaan, ragam, kayak misalnya ada yang nonisnya, maka kita perbedaan itu jadikan sebagai fitrah. Jangan berpikiran, oh dia tidak berpuasa, kan bisa jadi dia tidak berpuasanya karena memang dia nonis gitu. Kemudian yang namanya orang yang berbuka puasa itu sudah berbeda urusan, artinya ketika kita melihatnya, kalau kita tahu dia orangnya, lebih baik kita tegur. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu orangnya siapa, ya udah kita diamin aja tanpa ada perlu ngasih label apapun, buruk atau ahli maksiat dan sebagainya, tidak perlu kayak gitu. Lanjut, kalau misal mokelnya ditraktir teman, berarti dosanya ditanggung yang traktir atau dibagi dua?
Pertanyaan berikutnya, kalau mokelnya dijajanin temen, berarti yang dosa yang jajanin atau dibagi dua-duanya? Nah, orang yang berbuka puasa dengan sengaja tanpa ada uzur syar'i, maka itu sudah termasuk perbuatan maksiat. Artinya, ketika ada orang yang mentraktir orang yang berbuka puasa dengan sengaja tersebut, itu artinya dia menyokong atau mensupport kemaksiatan berlangsung, sehingga orang yang berbuka, baik yang mentraktir atau yang ditraktir, itu sama-sama mendapat dosa. Kayak gitu tuh. Oh gitu ya Pak. Oke lanjut. Kalau waktu terawih istirahat sebentar, kemudian ketinggalan 2 rakaat sholat tarawih, itu dosa atau tidak? Oke, sholat tarawih itu hukumnya sunnah. Nah, namun ketika kita ingin sholat tarawih tapi tertinggal, misalkan kayak gini, kita sudah ikut sholat isya berjamaah, terus kemudian dilanjut sholat tarawih. Namun di tengah-tengah sholat tarawih kita ada hajat buang air kecil. Nah, ketika hajat buang air kecil selesai, kita kembali ke shaf. Itu kan kita sudah kelewat beberapa rakaat. Nah, kita sholat tarawihnya sesuai dengan rakaat yang sudah ada. Misalkan karena kita buang air kecilnya itu di rakaat terakhir sholat tarawih misalnya, sehingga kita hanya dapatnya pas witir. Nah, di sholat witir itu kita niati dengan niat sholat tarawih. Nah, ketika salam selesai kita sempurnakan dengan sejumlah rakaat sholat tarawih. Kan witir 1 rakaat. Nah, maka ketika salam selesai kita berdiri lagi, kemudian selesaikan 1 rakaat itu. Kayak gitu Nduk. Apakah marah membatalkan puasa? Apakah marah membatalkan puasa? Marah tidak termasuk yang membatalkan puasa secara fisik. Namun kalau secara pahala puasa, itu marah bisa mengurangi kualitas dari puasa yang dilakukan. Sehingga kayak Nabi itu sudah mengingatkan, ketika kita puasa kemudian ada yang men-trigger kita untuk marah, menjadi marah, maka falyakul innimruun shaimun, katakan sesungguhnya saya sedang puasa. Sehingga misalkan kayak gini nih Nduk, saya sedang puasa, terus kamu sebagai murid saya mancing-mancing saya untuk marah. Nah, saya terus bilang saya sedang puasa, kayak gitu. Iya Pak. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kapan sih malam Lailatul Qadar itu? Kapan malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar kapan itu tidak ada yang tahu. Namun oleh Nabi sudah diberikan clue-nya atau sekedar gambarannya, yaitu taharrau lailatal qadri fil witri minal asyril awakhiri min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir pada tanggal ganjil di bulan Ramadan. Berarti kapan? Yaitu di tanggal 21, 23, 25, 27, dan 9. Nah, namun alangkah baiknya kalau menurut hemat saya, di 10 akhir itu kita tanpa perlu pandang ganjil atau genapnya, kita maksimalkan ibadahnya, kayak gitu. Apa saja sih problematika puasa Ramadan? Apa saja sih problematika puasa Ramadan? Problematika permasalahan. Nah, permasalahan di bulan Ramadan ya kayak tadi, kayak pertanyaan-pertanyaan di sini. Hal-hal yang berkaitan dengan seputar puasa, yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa, syarat puasa. Nah, namun kalau menurut saya problematika puasa yang lebih menarik dari itu adalah kaitannya dengan kultur yang ada di negara kita. Misalnya kayak gini, terkadang kan di bulan Ramadan kita itu merasa ada perasaan gimana gitu ketika ada warung yang buka di bulan Ramadan. Kamu merasa kayak gitu enggak? Misalkan di siang hari ada warung yang buka, kamu
ini warung apaan sih kok siang-siang buka, kamu kayak gitu enggak? Iya. Nah kalau iya kan berarti hampir mayoritas masyarakat kita kan mungkin kayak gitu juga. Artinya padahal kan mereka menjual makanan di siang hari itu kan dia dalam rangka untuk mencari nafkah, artinya tujuannya kan baik. Nah terlepas yang datang itu sengaja berbuka atau tidaknya kan itu urusan dari masing-masingnya ya menurut saya, sehingga lebih baik ya enggak usah terus sampai yang dilakukan oleh beberapa ormas itu sih yang sempat sweeping sampai harus ditutup paksa. Ayo ini warungnya enggak boleh buka di bulan Ramadan, kan kasihan. Apalagi misal dia kerjaannya cuma itu. Terus terkadang kayak gini juga, problematika di puasa Ramadan itu masih banyak pekerja berat yang sengaja membatalkan di bulan Ramadan. Misalkan kayak gini, kayak kuli bangunan, dia mendapatkan proyek yang dia kerjakan di bulan Ramadan. Nah kalau menurut saya kalau dia masih sanggup puasa ya puasa, jangan menjadikan kerjaannya itu sebagai alasan untuk pembenaran dia tidak puasa. Memang tidak puasa itu boleh kalau ada udzur syar'inya, tapi mencari-cari alasan untuk tidak berpuasa itu yang menurut saya ngapain sih kayak gitu. Itu sih jawabannya kurang lebih. Kalau sudah sholat tarawih, apakah harus sholat tahajud? Kalau sudah sholat tarawih, apakah harus sholat tahajud? Sholat tarawih itu kan yang dilakukan setelah sholat isya. Nah kemudian kalau sholat tahajud itu dilakukan, sunnahnya adalah ketika kita sudah terlelap tidur, bangun dari tidur lah. Nah sehingga kalau pertanyaannya kalau sudah sholat tarawih apakah harus sholat tahajud, keduanya kan sama-sama hukumnya sunnah. Nah kalau itu jatuhnya di bulan Ramadan, maka idealnya ketika selesai sholat isya itu sudah tarawih, nah tengah malamnya jelang ia sahur 2:30 ia bangun, lebih baik menunaikan sholat tahajud kayak gitu. Lanjut, apakah saat imsak masih boleh makan? Saat imsak boleh makan atau tidak? Imsak itu adalah tanda atau bahasa kita berarti warning, tidak berhenti secara mutlak ya. Sebab yang menjadi batasannya itu adalah adzan subuh. Adzan subuh ya, ingat ya. Sehingga kalau waktu imsak misal ini imsak, nah terus kita baru bangun, nah melek. Nah maklum kita tinggal di perantauan, terus hanya seorang diri di kos-kosan. Nah terus apakah tidak boleh makan minum? Boleh makan minum lah, tapi ia sesuaikan, jangan sudah imsak dia ambil nasinya langsung setinggi kayak gini. Itu berarti dia tidak bisa menakar yang pas itu. Yang penting kan kayak gini, misalkan dia sudah imsak, ya udah. Kalau misalkan kiranya buat makan tidak cukup, maka minum aja kayak gitu. Oke. Kalau saat berpuasa makan diam-diam itu harus diqadha atau enggak? Berpuasa itu kan kebolehannya bagi yang tidak berpuasa adalah yang punya udzur. Kalau di sini berpuasa kemudian mokel secara diam-diam harus diqadha atau tidak, jelas harus diqadha. Sebab dia berarti mengganti dari puasa yang dia tinggalkan. Lanjut, kalau saat sedang berpuasa menghalu lawan jenis bisa membatalkan puasa tidak? Dan apakah pahalanya berkurang? Oke, kalau saat sedang berpuasa menghalu lawan jenis bisa membatalkan puasa atau tidak? Dan apakah pahalanya berkurang? Nah, kita melihat kondisinya dulu. Artinya ketika menghalunya ini, ia menghalu yang sampai disertai dengan syahwat atau tidak? Syahwat dalam arti yang memicu dia timbul nafsu terhadap apa yang ia lihat. Misalkan yang berikan terkadang suka sama K-pop ya, nah drakor. Bulan puasa
biasanya kita maraton tadarus, tapi ternyata ada murid saya dia maraton nyelesain drakor. Episodenya 1 sampai 28. Itu dikebut. Nah, salah satu momennya itu ada momen yang memang zoom dari aktor cowoknya itu. Bagus sih, memang bagus cowoknya. Nah, itu murid saya sampai melihatnya terus timbul nafsu. Maka itu secara pahala sudah berkurang. Sebab ada kecenderungan nafsu di situ. Kecuali kalau hanya sebatas lihat biasa, tidak ada kecenderungan apapun, maka pahalanya tidak berkurang. Jadi kayak gitu. Oke, kalau saat berpuasa chatan dengan teman cowoknya seperti HTS, apakah puasanya sah atau pahalanya berkurang? Saat puasa chatting bersama teman cowok, dalam hal ini kasusnya adalah HTS, hubungan tanpa status, berarti masih fase PDKT mungkin ya. Nah, apakah puasanya sah atau pahalanya berkurang? Puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah ini ya. Namun dari segi kualitas puasanya itu berkurang. Apalagi kalau chatting yang dengan lawan jenisnya itu mengarah ke chatting yang sifatnya mesum. Itu misalkan kalau chatting dengan lawan jenisnya dengan cowok tersebut hanya sebatas tanya besok tugasnya apa atau kamu sedang di mana, tidak masalah. Tapi kalau sudah mengarah yang sampai pembahasan mesum, itu kan berarti sudah hal-hal yang kotor, maka itu bisa mengurangi kualitas pahala puasa. Itu. Apa hukumnya mengambil Al-Quran yang bukan punya kita tapi tidak dikembalikan? Mengambil Al-Quran yang bukan punya kita. Nah, berarti itu kan sama dengan mencuri ya, Duk? Iya. Ya, maka berarti hukumnya ya sama dengan mencuri, berarti haram, tidak boleh. Oke. Tips agar selalu beristiqomah sholat 5 waktu tanpa alasan malas. Tips supaya sholat 5 waktu istiqomah. Nah ini terutama yang cewek-cewek ya. Yang pertama supaya kita tidak malas-malas gitu, harus tahu manfaat dari sholat. Sama seperti kita melakukan workout atau olahraga. Kalau kita belum tahu manfaat olahraga, kita tentu akan malas-malasan. Betul tidak? Kita ambil contoh Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier itu badannya gede banget kayak gitu. Itu ternyata olahraganya kayak kita minum obat 3 kali sehari, nge-gym 3 kali sehari. Ketika ditanya, dia menyiksa alat fitnessnya. Jadi alat fitnessnya dia siksa oleh Deddy. Nah, yang pertama adalah kita tahu manfaatnya dulu. Manfaat sholat. Oh, manfaat sholat banyak. Nah, setelah tahu manfaat sholat, kemudian effort yang berikutnya adalah kita berusaha untuk on time. Berusaha untuk on time. On time dalam arti misalkan kayak gini, zuhur rentangan waktunya itu dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, misalkan jam 12 sampai asar kan jam 3 ya. Nah, berarti dari rentang waktu jam 12 sampai jam 3 kita coba bertahap dulu. Misalkan biasanya setengah 3 sholat zuhurnya mulai jam 2 setengah 2 sampai harus ke jam awal gitu. Misal nih kita ke rumah orang yang pernah nyuri barang kita, kemudian kita balas mencuri tapi kita nyurinya lebih banyak, itu gimana ya? Jadi kayak balas dendam gitu ya, Dok ya? Iya. Pernah dicuri lah, terus dengan teman yang mencuri itu dicuri balik. Nah, anak-anak perlu kalian ketahui kayak gini kan berarti balas dendam. Nah, kalau dalam versi Quran, balas dendam versi Quran itu adalah idfa' billati hiya ahsan, artinya menolak kejahatan dengan kebaikan, dengan sesuatu yang sifatnya positif. Sehingga kita bisa pahami kalau ketika kita pernah dicuri, maka bukan malah justru mencuri balik,
atau misal ketika kita pernah disakiti kita terus menyakiti balik, tidak seperti itu. Misalkan kita pernah disakiti, maka kita harus bertumbuh menjadi sosok yang lebih baik. Nah, sehingga kalau pernah dicuri, maka bukan solusinya mencuri balik. Oke, karena itu adalah pertanyaan terakhir dan kita bakal jawab pertanyaan dari kalian tentang pramuka. Pertanyaan yang pertama adalah pramuka bakal ada event apa sih? Pramuka bakal ngadain event buka bersama, bagi takjil dan juga bakti sosial ke panti asuhan terdekat dari sekolahan kami. Kedua, kapan bagi-bagi takjilnya dan pramuka buburnya kapan? Itu akan dilakuin tanggal 14 April 2023 hari Jumat, tepatnya hari ke-23 Ramadan. Oke, terima kasih Pak Labib sudah berkenan hadir di acara podcast kita. Sama-sama. Dan teman-teman udah dulu bincang-bincang kami bersama Pak Labib, dan semoga apa yang tadi kita obrolin bisa bermanfaat dan membawa ilmu bagi kita semua. Amin. Dan jangan lupa follow IG kami yaitu Pramuka_Spega Batang, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.